Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa dipertemukan di masjid yang penuh barokah ini. Hal ini atas izin Allah, sehingga kita bisa dipertemukan di tempat ini, di majelis ini, dan semoga pertemuan kita nantinya membawa keberkahan. Yang sebenarnya sanes kulo yang ngisi aslinya, karena beliau ada jadwal yang di Masjid Raya kalau gantu, maka beliau meminta saya untuk menggantikan, dan semoga ini nanti tidak menjadi badal yang gulat istilahnya ya. Semoga ya minimal ada hal-hal yang kemudian baik dan kemudian bisa kita laksanakan bersama-sama. Jadi bukan sebagai ganti yang gantinya ternyata salah. Nah ya, semoga seperti itu ya, semoga seperti itu. Walaupun bukan badal kul min kul, kalau kul min kul itu mewakili sepenuhnya. Nah, itu tentu kawula saya tidak bisa mewakili sepenuhnya Abah Saifuddin, tapi paling enggak ada beberapa hal baik yang kemudian nanti bisa kita kaji bersama, kita bisa amalkan bersama. Ini terkait dengan fadilatul masajid ya, fadilahnya masjid. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syair-syair atau keagungan-keagungan Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka itu adalah sebagian dari takwanya hati, itu ya. Kalau kita definisikan takwa itu kan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Maka dalam hal ini kita mengagungkan tanda-tanda kebesaran Allah. Salah satu tanda-tanda kebesaran Allah adalah bahwa Allah membuat, kalau di ayat yang lain dijelaskan fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu. Jadi di masjid-masjid ya, di Baitullah itu Allah mengizinkan untuk turfa'u ya, turfa'u wa yudhkaru fiha ismuhu. Jadi diangkat atau kemudian disebut nama Allah di tempat-tempat tersebut ya, diantaranya di masjid. Ini menjadi tempat yang istimewa, yang di sana setiap pagi, setiap sore, setiap malam itu ada zikir menyebut Allah untuk ingat bahwa kehidupan ini adalah pada hakikatnya adalah semuanya milik Allah. Kita bukan apa-apa, kita hanya abdun, kita hanya hamba. Yang hamba itu ya harus patuh, harus tunduk kepada tuannya. Dalam hal ini adalah Allah sebagai Sang Khalik, Allah Maha segala-galanya, maka kita harus tunduk kepada Allah. Ini ketundukan itu disimbolkan ya, disimbolkan menjadi masjid. Artinya masjid ini adalah sebagai tempat untuk di mana di sana adalah disebut ya, ditinggikan asma-asma Allah. Maka kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman, harus merasa terpanggil untuk meramaikan masjid ya. Disebutkan dalam sebuah hadis, al-masjidu baitu kulli mu'minin, bahwa masjid adalah rumah setiap orang mukmin. Maka ketika kita menganggap masjid ini sebagai rumah kita, maka ya kita harus ngerasanke, kita harus kerasan di masjid dalam rangka untuk meramaikan masjid.
perlu diingat juga bahwa yang pertama ketika kita masuk masjid itu adalah disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid, ya, tahiyatul masjid. Ini jadi kita ketika masuk masjid jangan lupa untuk sebelum duduk di masjid kita jangan lupa untuk sholat tahiyatul masjid. Dijelaskan dalam sebuah hadis, idza dakhala ahadukum al masjida fala yajlis hatta yusolliya rakaataini. Itu ya. Jika kalian masuk masjid maka jangan duduk terlebih dahulu sampai kalian sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat ini adalah sholat tahiyatul masjid. Ini dalam rangka meramaikan masjid. Yang pertama, ketika kita masuk masjid jangan lupa untuk sholat tahiyatul masjid. Itu yang pertama. Terus kemudian kita perlu menjaga masjid ya, mungkin dari kotoran-kotoran atau kemudian dari sampah-sampah, sehingga ketika kita membersihkan kotoran yang ada di masjid maka Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Terus kemudian ketika masjid ini memerlukan sesuatu hal yang mungkin penerangan, mungkin alat-alat yang dibutuhkan untuk kesejahteraan atau untuk memakmurkan masjid, maka kita seharusnya bergegas, seharusnya cepat-cepat ya, untuk kita menginfakkan, kita mensedekahkan sebagian dari harta kita. Dijelaskan dalam sebuah hadis juga, man asroja sirojan fil masjidi biqadri ma yaduru fil aini lam tazal al malaikatu tastaghfiru lahu ma dama dzalika tau'u fil masjid. Tuh. Barang siapa yang memberikan sinar atau kemudian ya madangi ya, jadi mungkin lampunya mati sehingga sudah waktunya diganti, maka perlu dalam hal ini untuk segera diganti. Maka selama lampu ini hidup maka malaikat tidak hentinya untuk meminta ampunan kepada Allah kepada orang yang memberikan sedekah atau kemudian memberikan padangnya tadi ya, memberikan padangnya di masjid. Nih, maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita memberikan sebagian harta kita, dan sebenarnya itu bukan harta kita karena itu hanya titipan Allah yang mana kita diamanahi untuk dipercaya oleh Allah, sehingga bagaimana kemudian kita menjadi orang yang memang benar-benar bisa dipercaya oleh Allah untuk dititipi sebagian harta tadi, sehingga kita sebagai manusia tidak patut untuk kemudian kita untuk menyombongkan diri kita. Yang hanya patut sombong adalah Allah, karena kita pada hakikatnya tidak punya apa-apa. Maka jangan eman-eman ketika masjid membutuhkan untuk perbaikan-perbaikan, untuk kesejahteraan, untuk kenyamanan yang ada di masjid, maka jangan ragu-ragu untuk kemudian kita menjadi orang pertama yang kalau memang ada ya, ya tentu harus disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing. Kalau kita mampu untuk memberikan sebagian harta kita, silahkan berikan sebagian harta kita. Kalau kita hanya mampunya memberikan tenaga atau kemudian membantu bersih-bersih dan seterusnya, maka ya itu yang bisa kita berikan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing.
Maka kalau itu semua didasari atas keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita sadar bahwa tadi al masjidu baitu kulli mukminin, masjid itu adalah rumah bagi setiap orang mukmin. Nah, maka secara tidak langsung kita juga menganggap masjid ini sebagai rumah kita. Kalau kita mengaku sebagai seorang mukmin, maka dalam hal ini kita patut untuk membiasakan diri kita untuk hadir meramaikan masjid, mensejahterakan masjid, ya, mengisi masjid dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, sehingga di sana kalau atas dasarnya adalah keikhlasan, maka disebutkan bahwa malaikat tidak berhenti-hentinya untuk meminta ampun atas dosa yang kita lakukan selama apa yang kita sedekahkan di masjid ini masih dipakai, masih digunakan. Itu maka senangnya seseorang yang menginfakkan atau kemudian sedekahkan sebagian hartanya di masjid itu adalah segera untuk ditasarufkan. Karena banyak juga yang kemudian menjadi apa istilahnya, fenomena yang ya perlu kemudian kita koreksi, ya, bahwa masjid ada kesan saldonya banyak, dan kemudian banyaknya itu seolah-olah seperti nyelengi, ya, istilahnya nyelengi itu. Jadi mungkin khususnya nanti pengurus masjid untuk segera mentasarufkan sedekah dari jamaah untuk kepentingan masjid yang memang itu diperlukan. Jangan kemudian ditunda-tunda atau kemudian jangan dieman-eman bahasanya, ya. Jangan dieman-eman dan sampai nanti posisi yang pada posisi istilahnya kalau seseorang itu disebut medit, nah, itu jangan sampai. Jadi untuk kesejahteraan masjid, untuk meramaikan masjid, ini perlu untuk segera ditasarufkan, ya, sedekah yang sudah terkumpul segera ditasarufkan. Mungkin untuk simpanan, ya, jadi mungkin karena persiapan perbaikan yang lebih besar sehingga perlu dikumpulkan beberapa nominal yang memenuhi, sehingga ini perlu dilakukan itu. Tapi jangan sampai ada kesan tadi, ya, nabung, artinya itu ditunda-tunda, artinya bahwa masjid perlu perbaikan di kamar mandi, masjid perlu perbaikan di sisi pendidikannya dan seterusnya, maka itu lebih diutamakan. Jangan sampai kemudian uangnya tidak dipakai-pakai karena untuk ditabung, itu jangan sampai. Jadi harus segera ditasarufkan, karena orang yang menginfakkan atau kemudian orang yang mensedekahkan itu pinginnya, ya, segera ditasarufkan sehingga ikut andil atau kemudian ikut tadi kalau dalam golongan tastaghfir, al malaikatu tastaghfir, jadi malaikat meminta ampun itu karena apa yang disedekahkan itu dipakai di masjid tersebut. Ini jadi harus kita lakukan hal-hal itu, menjaga masjid, mungkin dari hal-hal kotoran, dan juga menyiapkan kegiatan-kegiatan masjid, gitu, ya. Ini tapi semuanya memang harus didasarkan atas keikhlasan, karena ketika tidak ada keikhlasan maka di sana tidak akan ada nilai amal sama sekali. Itu, ya. Yang baik itu ada membawa keberkahan, ya. Membawa keberkahan ini adalah poin yang penting. Artinya bahwa ketika kemudian sesuatu itu memberikan keberkahan kepada kita, maka sesuatu itu menambah kebaikan kepada kita untuk kita taqarrub ilallah, untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Itu. Kalau kita diberikan ilmu, semisal, bagaimana kemudian ilmu itu bisa membawa keberkahan kepada kita? Maka ilmu itu akan membawa kedekatan kita lebih kepada Allah. Itu
membawa ketenangan. Jangan sampai kemudian kita diberikan ilmu, kita diberikan harta dan lain sebagainya, mungkin kenikmatan, justru kenikmatan itu melalaikan kita kepada Allah. Maka di sana keberkahannya hilang tadi. Maka yang terpenting pada kenikmatan-kenikmatan yang kita peroleh atau kita diberikan oleh Allah adalah nilai keberkahan. Jadi ziyadatul khair istilahnya, kalau didefinisikan ringkas itu ziyadatul khair, dari tambahnya kebaikan. Kebaikan itu ukurannya bagaimana? Ukurannya adalah mendekatkan diri, tambah dekat enggak kita dengan Allah. Kalau kemudian kita tambah dekat dengan Allah, diberikan banyak kenikmatan, maka itu ukuran minimal kita memperoleh keberkahan. Itu. Kalau kita tidak memperoleh keberkahan, berarti kita betul ditambahkan hartanya, mungkin kita ditambahkan ilmunya, tapi kita tambah ilmunya justru kemudian digunakan untuk menipu orang lain atau minteri orang lain. Nah, ini yang tidak betul. Kita diberikan banyak harta, kemudian ternyata harta itu kita gunakan untuk maksiat. Itu padahal kita memperolehnya sudah dengan cara yang baik. Artinya kita ya bekerja, kemudian kita mendapatkan gaji, atau kemudian kita mendapatkan uang. Maka bagaimana uang ini harus ditasarufkan dengan sebaik-baiknya sehingga tambah keberkahannya. Jangan sampai kemudian kita sudah mendapatkan harta, tapi harta itu kita gunakan untuk yang tidak benar. Atau sebaliknya, kita memperolehnya tidak benar. Mungkin dengan mencuri, mungkin dengan bantuan makhluk lain istilahnya ya, mungkin ningu tuyul dan seterusnya. Ini betul kita diberikan harta, atau kemudian betul kita diberikan uang, akan tetapi uang ini tidak akan membawa keberkahan tadi, tidak akan membawa ketenangan. Itu betul kita memiliki harta yang banyak, betul kita memiliki ilmu yang banyak, tapi ilmu ataupun kemudian harta itu tidak membawa kedekatan kepada Allah, maka ini adalah tidak membawa keberkahan tadi. Itu. Maka yang terpenting bahasanya walaupun sedikit itu berkah, itu sehingga itu membawa ketenangan. Itu baik mungkin caranya, atau kemudian barang yang kita peroleh, pekerjaan yang kita lakukan, ini harus benar-benar baik dan tidak melanggar ajaran agama atau sesuai dengan tuntunan agama. Ini menjadi poin penting untuk keberkahan apa yang kita miliki. Itu ya, yang pertama bahwa kita harus meramaikan masjid, atau kemudian kita harus mensejahterakan masjid. Kita menganggap masjid ini sebagai rumah kita semuanya. Itu rumah Allah ya, rumah Allah yang kemudian kita memiliki tanggung jawab untuk meramaikan, untuk mensejahterakan, untuk di sana turfa'u tadi ya, turfa'u wa yudkaru. Itu jadi disebut asma-asma Allah dan kemudian diagungkan asma-asma Allah di masjid. Maka kita harus ikut andil bersama-sama untuk memakmurkan masjid. Itu. Kemudian yang selanjutnya, bahwa kita dilarang di masjid untuk membicarakan hal-hal duniawi, istilahnya seperti itu. Atau kemudian ya sesuatu yang laghun, itu ya. Jadi tidak ada pembahasan, atau kemudian tidak ada hal-hal yang dibicarakan ini yang mendekatkan kepada Allah, gitu ya. Istilahnya bahwa mungkin kita membahas bisnis bahasanya. Jadi mungkin jual beli di masjid. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Ini adalah larangan untuk kemudian kita menjauhi itu ya, menjauhi kita membicarakan hal-hal laghun, hal-hal yang tidak ada gunanya
untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu kita dilarang untuk membahas hal-hal yang tidak ada gunanya ya di masjid. Itu karena pada dasarnya masjid ini dibangun untuk ketakwaan ya, untuk ketakwaan kita, untuk meningkatkan ketakwaan kita, untuk membangun ketakwaan kita, maka didirikannya lah masjid itu ya. Ini jadi kita dilarang untuk membicarakan hal-hal yang tidak ada gunanya di dalam masjid, atau hal-hal laghun, hal-hal yang tidak ada sangkut pautnya, atau kemudian tidak ada efek ya, tidak ada tidak ada impasnya ya, tidak mengefek kepada kita untuk kemudian kita mau mendekatkan diri kepada Allah. Itu tidak diperbolehkan ya. Bahkan dijelaskan jual beli di masjid itu juga tidak boleh. Itu apalagi sekarang mungkin lebih gampang jual belinya, ada jual beli bisa online dan seterusnya ya. Maka seringkali ada di masjid itu juga tulisan dilarang untuk mengaktifkan HP ya ketika masuk masjid. Itu karena ya tadi, bahwa pada dasarnya masjid ini dibangun untuk membangun ketakwaan kita. Maka masuk masjid ya, masuk masjid kita niatkan ibadah, bahwa iktikaf istilahnya ya. Maka kita kalau masuk masjid ya, kaki kanan dan kemudian berdoa, dan kemudian diniati iktikaf ya, nawaitul iktikaf. Ada di sebagian masjid itu ada yang ya tulisannya lumayan besar, nawaitul iktikafa sunatalillahi ta'ala ya. Jadi niat iktikaf, berdiam diri di masjid ya, berdiam diri di masjid. Ini salah satu amalan yang kemudian harus kita biasakan ya. Masuk masjid kita berdoa, kanan berdoa, dan kemudian niat untuk itikaf, dan kemudian sholat tahiyatul masjid, dan kemudian selebihnya zikir dan seterusnya. Ini dalam rangka untuk membangun ketakwaan kita, kedekatan kita kepada Allah. Ini jadi ini dimaksudkan ya, dimaksudkan untuk tadi sya'airillah. Jadi mengagungkan keagungan Allah, bahwa masjid ini menjadi salah satu tempat yang agung, salah satu tempat yang mulia. Maka ketika kita ingin mulia ya, kita mengagungkan apa yang mulia, barang yang mulia itu, bahwa masjid adalah termasuk yang mulia. Maka ketika kita ingin mulia, maka kita agungkan masjid, kita makmurkan masjid. Dijelaskan ada beberapa keagungan yang kaitannya dengan tempat ya. Kita tahu bahwa Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi ya. Tentu masjid ini menjadi salah satu tempat yang memiliki keagungan ya, memiliki keagungan, karena di sana tidak lain atau tidak bukan hal-hal yang dilakukan di dalam masjid adalah hal-hal yang baik gitu ya, hal-hal yang baik. Maka ini menjadi tempat yang agung. Di sisi lain ada yang kemudian syair yang kaitannya dengan istilahnya azminah, atau bahasanya waktu ya. Kalau tadi terkait dengan masjid, itu keagungan Allah yang kaitannya dengan tempat. Itu ada beberapa tempat-tempat yang kemudian istimewa ya, sehingga ketika kita berdoa di tempat itu istilahnya mustajab ya, Allah akan mengabulkannya. Itu. Di sisi lain ada masa-masa atau waktu-waktu yang agung atau kemudian yang istimewa ya. Alhamdulillah saat ini kita berada di waktu yang istimewa, karena kita berada di bulan suci Ramadan. Itu adalah salah satu bulan yang istimewa dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya.
Nah, ini kita harus manfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan berbagai kegiatan yang tentunya tadi kegiatannya adalah mendekatkan diri kepada Allah, termasuk iktikaf di masjid. Ini menjadi kegiatan yang di sana penuh dengan sya'air atau keagungan Allah, ya, penuh dengan sya'air. Bagaimana kemudian kita menggapainya? Maka kita ya harus melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh agama. Nih, jadi kita berada di bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan ini menjadi bulan yang istimewa, ya, bulan yang agung. Itu kalau hari itu biasanya hari Jumat, ya, ini menjadi hari yang agung atau tadi masuk dalam kategori sya'airil azminah. Jadi waktu yang mulia, ya, waktu yang mulia. Itu hari-hari Jumat, bulan Ramadan ini. Maka kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah untuk sampai atau kemudian untuk mengisi bulan Ramadan ini, tentu harus kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Itu tadi, ya. Jadi harus kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin ya zikir, ya, kita memperbanyak baca Al-Quran, ya, iktikaf di masjid, terus kemudian sedekah dan lain sebagainya. Itu yang penting dasarnya tadi adalah keikhlasan. Itu kalau kita dasarnya keikhlasan, memang keikhlasan itu sulit untuk didefinisikan, ya. Tapi ketika kita kemudian melakukan sesuatu itu dengan enjoy atau dengan enak, ya, itu mungkin ukuran minimal keikhlasan, ya. Jadi kalau kita melakukan sholat, ya, sholat ini selain kewajiban kita merasa nikmat. Nah, ini mungkin ukuran ikhlasnya di sana, ya. Tapi kalau kemudian kita melakukan ya dengan terpaksa, ya, masih dengan terpaksa, itu masih belum muncul keikhlasannya. Nah, tapi perlu dipupuk terus. Artinya jangan kemudian saya belum bisa ikhlas sehingga saya tidak usah melakukan. Nah, itu jangan berhenti di situ. Itu justru harus terus dibiasakan, karena ini perlu pembiasaan, perlu habituasi, itu jadi habitual, jadi membiasakan diri untuk melakukan kebaikan sehingga kita tidak sampai kita posisi tidak merasa berat untuk melakukan kebaikan itu. Kita sedekah, ya, mungkin pertama sih diiling-iling wae, ya, diiling-iling, tapi akan lebih baik ketika kemudian ya sudah sedekah itu sudah baik, ya, sudah sedekah sudah baik itu. Tapi bagaimana kemudian sedekah ini tidak usah kemudian kita ingat-ingat dan kemudian kita lupakan itu. Karena bagian yang membalas sedekah itu bukan bagian kita, ya, bukan bagian kita. Itu bagiannya Allah. Itu kita melakukan sholat, itu kita mengharapkan pahala. Ya oke, mengharapkan pahala, tapi jangan kemudian memaksa untuk mendapatkan pahala atau kemudian memaksa mendapatkan sesuatu dari kita melakukan sholat, kita membaca Quran dan lain sebagainya. Artinya kita tidak usah mengurusi hal-hal yang bukan wilayah kita. Memberikan pahala, memberikan balasan, itu kan wilayahnya Allah, itu, ya. Maka kita tidak usah mengurusi yang bukan wilayah kita. Kita perlu mengurusi ya wilayah kita saja. Kita sebagai seorang hamba, kita wajib melakukan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan, cukup itu saja. Tidak usah kemudian mengharapkan sesuatu, karena kalau kita mengharapkan sesuatu balasan setelahnya, ya, bahkan mengharapkannya biasanya kalau kita mengharapkannya dari manusia, semua kita memberikan si A itu uang, ya,
dan kita berharap si A nanti membalas kita, atau kemudian si A itu berbuat baik kepada kita. Nah, itu kan memaksakan diri untuk kemudian si A berbuat baik kepada kita, membalas kepada kita. Nah, itu jangan sampai ya. Nah, kita harus berusaha untuk ya kita berbuat baik. Setelah itu perlu kita lupakan atau kemudian kita tinggalkan itu. Jadi bukan ditinggalkan kebaikannya, bukan ya, ditinggalkan kita mikirkan balasan ya. Itu karena balasan ini adalah bukan wilayah kita, wilayahnya Allah. Karena kita juga nggak tahu ya, kita berbuat baik kepada si A, kadang balasannya itu justru si B yang berbuat baik kepada kita. Atau kemudian kita berbuat baik kepada seseorang, balasannya ternyata tidak kepada kita itu, tapi balasannya adalah kepada mungkin anak kita, mungkin cucu kita, mungkin keturunan kita. Nah, ini kita tidak tahu. Tapi kita harus yakin ketika kita berbuat baik, maka Allah akan membalas kebaikan kita dengan kebaikan yang lebih baik itu. Sehingga biasanya kalau ada yang berbuat baik kepada kita doakan jazakumullah ahsanal jaza itu. Semoga Allah membalas kebaikan yang sampean berikan dengan kebaikan yang lebih baik itu ya. Jadi mungkin yang balas bukan yang kita berikan secara langsung, akan tapi balasannya itu bisa muncul dari mana saja dan dari siapa saja, lantaran itu ya. Ini jadi jangan kemudian kita bosan untuk berbuat baik, dan salah satunya adalah kita berbuat baik untuk memakmurkan masjid ya, memakmurkan masjid. Mungkin ada yang jadi pengurus ya, kita niati untuk sabilillah ya, jadi jihad fisabilillah, tapi memang tadi landasannya harus ikhlas. Jangan kemudian dipercaya untuk menjadi pengurus tapi kemudian justru sering muncul konflik atau kemudian pertentangan antara sana dan sini, karena memang biasanya masjid atau mungkin yang terkecil adalah musola, itu biasanya ada tarik ulur dan seterusnya. Ada yang mungkin ingin kelihatan, ada yang mungkin pengen dimunculkan. Nah itu ya, jadi ada yang seperti itu tidak perlu lah ya, tidak perlu, karena ini akan menghambat perkembangan atau kemudian akan menghambat kesejahteraan masjid itu. Jadi bagaimana kemudian berjalan bersama-sama ya, dipercaya menjadi pengurus ya, kemudian urusi dengan sebaik-baiknya ya. Atas dasar keikhlasan tadi, ini menjadi hal yang penting itu. Tapi kemudian di perjalanan ada banyak hal atau kemudian ada rintangannya, itu tentu. Tapi bagaimana kemudian jangan sampai terjadi istilahnya salah komunikasi, sehingga perlu semuanya dikomunikasikan dengan sebaik-baiknya antara si A, si B dan seterusnya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, atau kemudian pertentangan atau kemudian pengen ini pengen itu, kalau nggak dituruti. Ini jadi mungkin musyawarah ini menjadi hal yang menjadi sepakat, apa yang disepakati itulah yang kemudian keputusan yang paling baik itu. Begitu juga selain yang menjadi pengurus ya, mungkin menjadi jamaah ya, kita jadikan masjid ini tadi menjadi rumah Allah yang kemudian menjadi tanggung jawab kita masing-masing untuk menjaganya, untuk memakmurkannya dengan kegiatan-kegiatan yang dapat atau kemudian yang dapat dijadikan sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu. Jadi tadi larangannya bahwa kita dilarang untuk membahas sesuatu yang laghun atau tidak ada gunanya di masjid. Selain itu juga kemudian kita dilarang juga
menjadikan masjid sebagai apa istilahnya? Ini sebenarnya ya agak remeh, tapi jalan ya, menjadikan masjid itu sebagai jalan. Artinya begini, mungkin biasanya ada yang masjid itu pintunya di tengah ya, sehingga mau ke selatan atau mau ke timur itu lewat masjid ya, lewat dalamnya masjid. Nah, ini perlu hati-hati. Jadi mungkin sambil nyangking sendal terus kemudian lewat masjid ya, mungkin bahkan di apa istilah depan atau belakangnya ya, itu ada yang sholat, masih ada yang sholat. Ini juga perlu diperhatikan. Artinya dilarang untuk kemudian kita menjadikan masjid sebagai jalan ya. Mungkin ya kita harus muter ya, maksudnya muter itu ya mungkin lewat yang jangan dalam masjid, mungkin lewat di timurnya masjid, itu akan lebih baik itu. Karena ya memang desain masjid ada yang kemudian samping kanan kiri itu ya, selatan selatan utara itu ada pintunya, dan kemudian biar cepet ya, biar ngalap cepet sehingga lewat masjid samping nenteng sendal semuanya. Ini sebaiknya tidak dilakukan ya, karena ini menjadi salah satu hal yang dilarang itu. Jadi hadisnya la taj'alu masajidakum katturuki, itu ya, katturuki. Jadi jangan menjadikan masjid ini sebagai jalan, mungkin jalan pintas tadi ya. Itu jangan sampai itu. Dan kita yakin bahwa masjid ini adalah sebaik-baik tempat untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Itu lawannya adalah pasar ya biasanya. Jadi lawannya adalah pasar. Kalau pasar itu seburuk-buruk tempat, istilahnya seperti itu. Ya ada kebaikan, akan tapi sangat kecil, karena di pasar itu diduga banyak apa namanya ya, orang-orang yang berbohong ya, jadi dodolan apa namanya barangi elek tapi nggak gelem ngomong nih elek ya, penjual itu kan seperti itu ya, pengen nih prinsip ekonominya apa namanya, modal sekecil-kecilnya untung sebanyak-banyaknya kan seperti itu. Sehingga walaupun buruk mungkin barangnya, sehingga barangnya ini diusahakan ditutup-tutupi sehingga tidak nampak buruknya. Maka banyak hal-hal itu terjadi di pasar, sehingga lawani tempat yang mulia atau kemudian masjid adalah ya tadi apa namanya, pasar itu. Jadi kalau hadisnya syarrul biqoi aswaquha wa khairul biqoi masajiduha. Jadi seburuk-buruk tempat itu adalah ya pasar itu. Dan kemudian sebaik-baik tempat adalah masjid itu. Maka kita perlu mendekatkan diri kita dengan masjid ya. Istilahnya cinta ya, kita cinta kepada masjid, karena masjid ini adalah baitu kulli mukminin, tempatnya semua orang mukmin. Itu ya, kalau kita mengaku iman ya, mengaku percaya kepada Allah, maka kita senang dengan masjid ya, senang dengan masjid. Jadi mungkin ya kegiatan-kegiatan seperti ini, kegiatan pengajian, bahkan kalau masjidnya mungkin ada kegiatan lembaga istilahnya ya, lembaga pendidikannya, tentu di sana akan lebih apa namanya, akan lebih makmur ya, akan lebih makmur masjidnya. Itu beberapa hal terkait dengan masjid, baik hal-hal yang kemudian dianjurkan oleh Rasulullah ya, melalui beberapa hadis-hadis yang tadi sudah saya sampaikan, dan kemudian ada beberapa larangan-larangan atau hal-hal yang jangan sampai itu dilakukan di masjid. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaat dan barokahnya. Sampaikan terus apa di luar masjid, memang sini sering rapat
Yeah. Kalau rapat kematian ataupun kemudian rapat biasanya ya ada rapat pengurus gitu ya di masjid. Ini pembahasannya adalah pembahasan yang istilahnya penting gitu ya. Jadi tidak apa-apa ya, tidak apa-apa kalau kemudian itu apalagi membahas tentang keilmuan istilahnya ya, membahas tentang keilmuan ini tidak menjadi hal yang dilarang. Tadi yang masuk dalam kategori dilarang adalah lahwun atau qaulazur itu ya, jadi qaulazur itu ya ucapan-ucapan atau kemudian hal-hal yang tidak ada guna atau manfaatnya. Itu kalau rapat ini tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Yang penting memang kemudian tidak ada yang terganggu. Artinya begini, bahwa seringkali ada yang sholat ya, jadi masih ada yang sholat atau kemudian ya berzikir di masjid, sehingga artinya rapatnya mungkin mengganggu orang yang ibadah tadi. Ini harus dijaga ya, harus jaga. Tapi kalau kemudian sudah tidak ada yang beribadah atau kemudian tidak ada jamaah yang lagi sholat atau tidak ada jamaah yang lagi melakukan ibadah di masjid, maka tidak apa-apa, tidak mengganggu tadi ya, tidak mengganggu orang yang sedang beribadah di masjid ketika ada rapat. Qaulazur itu istilahnya omong kosong ya, omong kosong. Biasanya kita ngobrol, nah itu diusahakan ngobrolnya tidak di dalam masjid ya. Ngobrolnya mungkin kalau di sini ada serambi ya di luar lah ya, di luar masjid, sehingga itu menjadi tempat yang tidak mengganggu orang-orang yang sedang beribadah di dalam masjid itu. Jadi omong kosong ya, omong kosong, kita ngobrol ngalor ngidul biasanya kan ya. Tapi kalau rapat itu kan kita ngobrolnya masih di pembahasan yang menjadi pembahasan kita, artinya rapat itu ya. Itu tidak menjadi masalah. Dan tadi jangan sampai mengganggu yang sedang beribadah. Semuanya ada yang kemudian sedang jamaah di samping, terus kemudian di sampingnya lagi ada yang rapat. Itu kan, nah rapatnya mungkin di tempat yang lebih nyaman lagi, itu ya. Artinya bahwa yang pokok masjid dibangun untuk ketakwaan tadi. Itu. Kalau pembahasannya, rapatnya untuk hal-hal kebaikan, ini tidak apa-apa, asalkan tadi bahwa di masjid dipastikan memang tidak ada yang sedang beribadah, itu ya. Itu cukup mungkin. Ada malih? Oke. Insya Allah itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaat dan barokahnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul qouli wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi